Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Setelah berbincang dengan aktivis brand lokal Mas Arto Subiantoro, saat ini kami akan berbincang dengan salah satu pelaku UMKM yang mengalami peningkatan saat pandemi seperti saat ini. Dan kami telah terhubung dengan beliau, yaitu Ibu Lestari, selaku pengusaha kue ulang tahun dengan motif karakter. Selamat pagi Bu Tari, apa kabar Bu? Selamat pagi Pak Andrew, Alhamdulillah baik. Baik, ini menarik sekali di mana banyak UMKM yang omsetnya mungkin menurun di saat pandemi seperti saat ini, justru Ibu Tari omsetnya malah meningkat. Nah ini bisa diceritakan dari mana Ibu mendapatkan ide atau inspirasi membuat produk kue ulang tahun dengan ada karakternya ya, ada gambar-gambarnya. Ini dari mana Ibu dapat inspirasinya? Oh ya, baik Pak Andrew. Awalnya itu saya melihat ya kalau di shop atau beberapa online shop itu untuk spesial karakter itu harganya masih tergolong cukup tinggi. Jadi saya pikir saya ingin menyajikan satu eh, kue yang tetap bisa dinikmati banyak kalangan dengan harga yang terjangkau, tetap cantik, tetap nikmat, tapi semua bisa menikmati dengan harga yang relatif terjangkau di semua kalangan. Gitu Pak Indro. Baik, kalau kita lihat memang di pasaran khususnya untuk kue ulang tahun dengan Ya. bentuk karakter cukup tinggi harganya. Siasat atau strategi apa yang bisa yang Betul Ibu ya. lakukan untuk menekan biaya produksi sehingga penjualannya bisa dengan harga yang bersahabat? Kalau untuk produksi kita tetap menggunakan bahan yang berkualitas, itu tetap. Cuma kita beli dengan harga grosir, jadi pembelian itu dalam bentuk partai. Jadi harga tetap bisa ditekan dengan harga grosir. Lalu kita memproduksinya dengan banyak item. Mhm. Jadi bukan hanya kue ulang tahun aja, ada beberapa snack juga yang mendukung penjualan kami. Lalu kita juga open reseller. Nah, itu sangat membantu sekali untuk penjualan karena para reseller ini bisa memasarkan lebih banyak lagi produk sehingga bahan baku yang digunakan itu juga bisa lebih banyak pembeliannya, harga bisa ditekan dan akhirnya bisa mengurangi kos produksi dengan hasil akhir harga kuenya tetap bisa terjangkau. Baik, ini memang Hmm, sangat menguntungkan kalau kita iya, bisa membeli bahan baku dengan partai yang lebih besar, otomatis harganya lebih lebih murah turun dan ini juga. bisa menekan biaya produksi sendiri. Baik, dan juga diperlukan kerjasama ya dengan pihak lain seperti menggandeng reseller-reseller yang mungkin akan menjadi partner bisnisnya juga ya, Bu Tari. Betul Pak, betul betul sekali. Oke, baik. Ini kalau kita berbicara mengenai omset sebelum pandemi, itu kira-kira di kisaran berapa dan setelah pandemi itu naik berapa persen, Bu Tari, kalau boleh diceritakan? Sebelum pandemi itu kita bisa di 75 jutaan per bulan. Mhm. Setelah pandemi itu naik 30% sekitar 95-an juta Wow, per Wow. bulan kita bisa Baik, dapat. kemudian baik. setelah, mendapatkan meraup untung yang cukup besar ya 30% ini, apa strategi yang akan dibuat lagi ke depannya? Apakah akan membuat tim baru lagi atau mungkin akan membuat, rumah produksi yang baru lagi kah? Rumah produksi untuk sementara ini saya rasa cukup Pak, kapasitasnya cukup. Mungkin yang perlu ditambah itu admin, kita ada admin untuk toko-toko online kita. Mungkin kita akan tambah di toko online saja, karena kan sekarang memang modelnya khususnya untuk pandemi itu orang pesan lewat online, jadi mereka diam di rumah, kuenya sampai dengan selamat. Custom, mereka bisa utarakan apa yang mereka inginkan di hari bahagia mereka lewat kue, dan kita coba untuk mewujudkan itu. Kebetulan tim kami juga dari hulu sampai hilir semuanya sudah terdidik dengan baik, terampil dengan baik, jadi semua bisa produksi cepat dengan kualitas yang terjaga. Baik, Mmm, luar biasa memang dengan ya tadi dibahas di segmen iya. sebelumnya, manajemennya juga harus benar-benar diperhatikan untuk bisa menghasilkan juga pemasaran yang baik. Ibu, kalau dilihat ini sudah berkembang cukup pesat dengan omset puluhan juta Ya, rupiah. alhamdulillah. Kalau kita melihat para pelaku UMKM yang baru, apakah ada tips dari Ibu untuk bisa mereka memulai dengan start yang benar, langkah yang benar untuk bisa akhirnya mengembangkan usaha? Menurut saya, karena saya sudah 10 tahun ya Mbak ya menggeluti bidang ini, menurut Mhm. saya poin pertama udah pasti itu servis, kualitas, lalu open reseller, lalu kita fokus dengan produk yang kita buat, jadi harus fokus jangan lelah untuk berpromosi,
lalu jangan lelah untuk berinovasi, kualitas tetap terjaga. Saya rasa itu aja sih kuncinya. Baik, Baik. jangan lelah untuk memasarkan produknya dan kualitas juga Iya, harus harus terus terjaga. dijaga. Baik, Bu Tari, mungkin banyak pelaku UMKM yang saat ini bingung bagaimana cara membangun brandnya dia agar terestablish dengan baik dan bisa sustain panjang gitu, bisa terus berkesinambungan mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan. Nah, kalau dari Bu Tari sendiri yang kita lihat omsetnya naik 30%, bahkan saat ini 90 jutaan ya dalam satu bulan, yang sebelumnya itu 30 jutaan. Bagaimana sih Bu cara membangun brand yang baik sehingga dipercaya oleh banyak masyarakat gitu, banyak pasar yang ingin membeli produk dari Bu Tari? Ya, pertama selain kualitas itu harus dijaga, untuk kue ulang tahun itu kan mereka pasti ada keluarga yang ikut ngicipi gitu loh Pak ya, produk itu. Nah itu biasanya getok tular dari mulut ke mulut itu luar biasa, imbasnya buat kita. Jadi pertama kualitas dan yang kedua itu promo, jadi promosi itu kita ada promo mingguan, ada promo bulanan. Nah itu nanti membantu sekali. Jadi misalnya kita untuk promo mingguan bisa dengan diskon, bisa dengan free ongkir untuk area tertentu, itu bisa dilakukan. Baik, jadi ada stimulannya sendiri ya Dika, jadi Mhm. masyarakat tertarik, wah ini ada promo, saya oke milih produk dari Bu Tari. Baik, jadi Baik, memang harus ada inovasi-inovasi juga, baik dari penawaran-penawaran yang menarik. ya Kalau betul. dari produk sendiri, apakah memang ada rencana inovasi baru, terutama ini pandemi mungkin masih panjang, apakah memang ada yang dilakukan atau mungkin ada edukasi juga untuk pelaku UMKM baru? Kalau produk ya kita selalu ada inovasi, contohnya money cake, nah itu untuk kue yang dalam isi uang, nah itu kita kembangkan juga di situ, itu penikmatnya juga lumayan banyak, jadi juga mendongkrak penjualan juga untuk money cake, atau untuk beberapa promosi kita bisa ada ekonomis untuk cake ekonomis, jadi dia lebih terjangkau lagi harganya. Itu biasanya kita open untuk ekonomis cake itu 1 bulan bisa untuk promo mingguan, bisa dalam 2 minggu sekali. Begitu Pak. Baik, Baik, terima kasih waktu dan informasinya Bu Tari. Semoga menginspirasi banyak pelaku UMKM di Jakarta yang saat ini mungkin sedang lesu karena pandemi COVID-19. Sekali lagi terima kasih Bu Tari untuk informasi dan waktunya. Selamat kembali beraktivitas dan tetap jaga kesehatan. Ya, terima kasih, selamat pagi. baik pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hala Indonesia.